Selamat sore, pada hari ini saya berada di depan Gereja Santa Maria Tak Bercela Ngagel, Surabaya. Bersama dengan beberapa romo akan merayakan Ekaristi mendoakan almarhum Romo Hari Masen CM. Beliau adalah pendiri dari paroki ini dan juga sekaligus perintis di Sekolah Hendrikus Surabaya. Dan kita tahu beliau memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan dan beberapa waktu yang lalu wafat dan tepat pada hari ini di Paningen jasadnya dimakamkan. Kita tahu bahwa paroki yang kemudian disebut SMTB, Santa Maria Tak Bercela ini betul-betul paroki yang terkenal se-Indonesia, terutama karena juga kekokohan umatnya dan kemandirian umatnya. Pernah kena bencana bom pada waktu itu oleh orang yang tidak bertanggung jawab tentu saja, tetapi iman dan umat dari paroki ini terus bertekun untuk memberi kesaksian tentang Injil keselamatan. Sebagaimana itu diwariskan oleh romo pendirinya Hari Masen. Jadi saya juga tentu merasa bersyukur kepada Tuhan boleh mengenal Romo Hari Masen dan berdoa semoga umat di paroki SMTB ini melanjutkan semangat beliau dalam mewartakan Injil yang ramah, kokoh, merangkul semua terutama yang miskin dan juga membantu semua dalam hidup mereka, terutama juga memberikan kesaksian tentang perdamaian. Kami sungguh sangat bersyukur atas jasa-jasa yang diberikan oleh Romo Masen sehingga berdiri paroki Santa Maria Tak Bercela, dan sekarang jumlah umatnya sungguh sangat luar biasa. Ada data yang mengatakan 12.000 lebih umat Katolik di paroki Santa Maria Tak Bercela. Dan sekarang paroki ini juga sudah melahirkan stasi baru, yaitu stasi Santo Yosafat, dan ini semua juga berkat karya dari Romo Masen. Maka kami semua merasa kehilangan, tapi juga berterima kasih atas jasa-jasa Romo Masen bagi Gereja Kusuma Surabaya dan secara khusus juga paroki Santa Maria Tak Bercela. Semoga Romo Masen dengan kebaikannya diberkati Tuhan dan diterima oleh Allah Bapa di surga. Romo Masen adalah pribadi yang baik. Saya mengenal beliau pada saat saya masih bekerja di sini. Waktu itu beliau masih ada di sini dan dia menyapa umatnya dengan baik. Dan dia, setahu saya, orangnya tidak takut dengan kotoran. Kadang-kadang dia sepulang misa, dia masih memakai jubah, dia merogoh-rogoh di got di depan seperti itu. Dan dia selalu datang mengunjungi umat-umatnya, seperti itu yang saya kenal. Juga kepada karyawan gereja dia sungguh baik sekali. Jadi semua, tidak hanya umat, tapi karyawan gereja juga sangat mencintai dan menyayangi dia. Romo Masen itu sangat memperhatikan umat, terutama umat yang kecil-kecil. Setiap keluarga didatangi. Dari keluarga yang kaya, apa yang tidak terpakai oleh mereka diberikan kepada yang miskin. Jadi semua itu diperhatikan sama Romo Masen. Saya sebetulnya tahun 1974 pindah dari Denpasar ke Surabaya. Saya setiap minggu ke gereja SMTB, tapi saya tidak mengenal dengan Romo Masen dan tidak dekat dengan Romo Masen karena baru pindahan. Sesudah 1978 saya mulai mengenal dengan Romo Masen, dan tahun 1980 saya ditarik oleh Romo Masen untuk mendirikan sekolah Hendrikus, dan saya diangkat sebagai pencari dana. Juga yang lain-lainnya banyak juga pencari dana, tetapi saya dengan bulu kito yang pencari dana yang sebenarnya, sampai ke pabrik-pabrik, ke notaris, sampai akhirnya terkumpul uang untuk mendirikan Hendrikus. Lah saya punya anak laki 2, itu masuk seminari. Romo sangat bangga
Nah, 1 CM, 1 SVD. Lalu setelah itu saya bilang, Romo, kedua-dua anak saya keluar. Kamu harus berdoa yang ekstra, yang luar biasa. Minta sama Bapak di surga. Akhirnya adiknya yang SVD masuk di CDD, yaitu yang ditahbiskan tahun 2002 di CDD. Sekarang Romo Laurentius Prasetyo itu ada di Pontianak, menjadi romo-romonya tentara, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan sekarang dijadikan pegawai negeri sama pemerintah, menjadi dosen pegawai negeri. Dan Romo Masen ini bekerja sama dengan Dr. Supit yang cita-citanya sangat mulia untuk kemanusiaan dan untuk kemajuan SMTB. Dr. Supit ini juga cita-citanya begitu mulia dan cocok dengan Romo Masen. Nah, sejak itu kami bekerja keras mencari dana untuk mendirikan sekolah SMA Hendrikus. Dan memang Romo Masen ini temperamennya agak tinggi karena beliau ini memangnya orang Belanda, jadi saklek dan tegas. Ya, ada susah dan senangnya dengan Romo Masen. Kalau kita terlambat mencari dana tidak masuk, Romo Masen ngamuk. Tapi saya mengerti, kami bekerja untuk Tuhan. Tapi Romo Masen itu betul-betul perhatian sekali pada kami para pekerja dan juga pada umatnya. Pertemuan pertama dengan Romo Masen ketika pesta 50 tahun Paroki Santa Maria Tak Bercela. Pertemuan yang pertama itu saya merasakan mengenal seorang pribadi yang sangat hangat, humble, dan seorang imam yang begitu mencintai umatnya. Untuk selanjutnya, Romo Masen berkunjung ke SMA Hendrikus. Romo Masen mengajak seluruh sivitas akademika Santo Hendrikus untuk peduli, untuk memberikan pendampingan secara penuh kepada siswa yang telah dipercayakan dengan perhatian yang mendalam. Karena apa? Karena dari situlah awal mula atau spirit didirikannya sekolah SMA Katolik Santo Hendrikus. Saya tahunya pada waktu Romo Masen pergi pulang ke Holland, dan tahunnya saya lupa, kembali lagi ke Indonesia untuk berlibur. Itu Romo Masen tidur di SMTB. Saya dengan Bu Anneke dipanggil, Lani, kemari. Saya dibawa ke kamarnya berdua dengan Anneke, ditunjukin 1 dus celana pendek dan baju-baju yang dibuat sendiri oleh Romo Masen, dijahit dengan tangan sendiri oleh beliau. Jadi dipersiapkan baju-baju dengan celana ini untuk umatnya yang di SMTB. Itu kecintaan Romo Masen pada umatnya di SMTB luar biasa. Dan pada waktu Romo Masen keluar dari Indonesia, yang pertama kali beliau pulang ke Holland, kami banyak yang mengantar ke airport. Kami diberkati, sesudah diberkati saya dipanggil, Lani, kemari. Ya Romo, kamu berjanji pada saya ya, kamu perhatikan Hendrikus seperti kamu menjaga anakmu sendiri. Saya tidak bisa berkata, hanya saya menangis terharu karena beliau betul-betul sangat mencintai SMTB dan Hendrikus. Tapi sampai belum selesai, Romo Masen harus meninggalkan Indonesia. Itu beliau sangat kecewa, betul-betul sangat kecewa. Karena di SMTB ini di Ngagel tidak ada SMA Katolik, yang ada hanya SD, SMP Santa Clara. Tapi SMA tidak ada. Dan umat di Ngagel banyak yang tidak mampu untuk sekolah itu, SMA itu
uang masuknya sudah berat, Pak. Jadi cita-cita dari Romo Masen dan Dr. Supit sebetulnya SMA Hendrikus ini tanpa uang muka dan juga terutama umat Katolik yang tidak mampu itu tidak membayar. Tapi kenyataannya tidak bisa, Pak. Kami harus menggaji pegawai, menggaji guru-guru, dan harus membeli semua peralatan. Kalau kami tidak, memang yang tidak mampu, kami itu meminta kepada yayasan sosial yang diketuai oleh Pak Santoso waktu itu. Jadi kita minta bantuan sosial bagi anak-anak yang tidak mampu untuk membantu uang sekolah. Semoga semangat dan teladan yang digelorakan tidak lekang oleh waktu di tengah gempuran zaman. Semangat-semangat itu yang terus akan disemangati oleh para guru-guru. Saya bersyukur pada Tuhan, cucu saya yang suaminya orang Jerman, ada di Jerman, itu mengakhiri pemakaman Romo Masen. 5 jam perjalanan dari Jerman ke negeri Belanda dan mewakili paroki Ngagel. Jadi saya juga ikut bangga dan bersyukur kepada Tuhan, kok cucu saya yang bisa mewakili paroki Ngagel.